Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf al-ayat al-ma'ruf. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masyarakat Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, panjenengan bersama berkumpul di majelis yang barokah, majelis yang penuh berkah, majelis yang sangat dicintai Allah dan para malaikatnya, tetapi sangat dibenci oleh setan. Karena setan tidak menghendaki adanya pernikahan, karena setan menginginkan semua manusia mengikutinya masuk ke neraka Allah. Jadi ketika nanti ada seorang anak manusia mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, maka saat itu setan menangis sejenak-jenaknya, karena dia tidak bisa menggoda manusia untuk selalu berbuat jahat, berbuat murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati yang dirahmati Allah, majelis ini adalah majelis yang penuh keberkahan, di tempat yang penuh keberkahan juga. Mudah-mudahan dari beberapa keberkahan ini bisa membawa yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi kedua calon mempelai yang akan mengucapkan sumpah setianya pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah menikah yang dirahmati Allah, bagaimana ayat yang saya baca tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ini adalah pesan buat Mas Syafiq. Mas Syafiq, panjenengan bentar lagi akan menjadi seorang suami. Seorang suami menurut ayat dalam Al-Quran yang tadi, wa ashiruhunna, dan perlakukanlah istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini mengandung makna bahwasanya seorang suami dilarang Allah menyakiti hati, menyakiti perasaan, apalagi sampai menyakiti badan istrinya. Alhamdulillah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal yang demikian. Bahkan ketika istri beliau dalam pelayanan beliau ada kekurangan, beliau banyak bermaafan, karena beliau sadar istri beliau adalah wanita biasa, ya, sama dengan Mbak Safira. Mbak Safira hanya wanita biasa, wanita akhir zaman yang ingin berbakti terhadap Allah. Bina dia, bimbing dia untuk selalu berada di jalan Allah, jangan hanya menyalahkan, karena manusia itu tempatnya salah, karena manusia tempatnya lupa. Jadi jika tahu kodratnya seperti itu, jangan disalah-salahkan. Tapi kalau dibimbing, dibina istrimu agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya juga berpesan pada Mas Syafiq, nanti kalau panjenengan ingin berputra putri dari Mas Syafiq, apabila menggunakan laki-laki, oh dia saja diajar sholat berjamaah di masjid, karena orang bisa karena biasa. Kalau dia sudah membiasakan keterangan berjamaah di masjid, insya Allah mereka kedepannya akan senantiasa tinggal pada masjid rumahnya Allah. Dan apabila putri, biasa mamanya sholat di rumah. Karena apa? Mas Syafiq, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya
sholat itu bisa mencegah perbuatan kejahatan. Dan tolong Mas Syafiq nanti berkaitan dengan bimbing, diberi pemahaman anak-anak yang baik, diberikan pemahaman anak-anak yang baik, dan semoga bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Paling tidak dibandingkan harus bisa membaca Al-Quran, karena tidak mungkin yang berbaca Al-Quran dibandingkan diri anak soleh-soleha kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia akan menjadi anak soleh-soleha kalau dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya? Bagaimana mau berdoa membaca Al-Quran yang tidak bisa? Padahal kalimat-kalimat doa ada dalam Al-Quran. Kalau dia bisa mengajarkan dirinya sendiri, itu akan lebih baik karena akan berkembang dari yang lainnya. Tapi kalau yang kesibukan dan keadaan kesempatan dengan bisa didirikan di taman Al-Quran, yang penting ragu dengan bisa membaca Al-Quran. Yang terakhir, Mas Syafiq bisa benar-benar tolong biasakan bantu kegiatan rumah tangga istrimu. Ya, bukan suatu aib, bukan suatu kehinaan apabila seorang suami membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan baginda Rasulullah SAW, uswah hasanah kita pun melakukan hal yang demikian. Ketika beliau sukses, beliau jadi sendiri betul. Ketika beliau mendengar istri begitu, beliau segera rapi istrinya dan duduk bersama istrinya mencuci bersama pakaian mereka. Itu akhlak seorang Rasulullah, akhlak seorang pemimpin negara, akhlak seorang pemimpin agama, mau membantu pekerjaan istrinya. Apalagi kita yang merasa sebagai beliau, apakah kita tidak malu merasa sebagai beliau tapi tidak pernah membantu pekerjaan istri kita di rumah? Bahkan Rasulullah SAW menyuruh seorang suami yang membantu pekerjaan istrinya di rumah pahalanya lebih besar daripada iktikaf semalaman di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi di kota Madinatul Munawwarah. Dan untuk Syafiqah belum di meja akan saya mendengar apa yang disampaikan bahasa tolong berharap ridho pada suamimu, yaitu Mas Syafiq, ya, karena surga seorang istri ada pada keridhaan suaminya. Kalau Mas Syafiq ridho terhadapnya, insya Allah sudah menyiapkan surga dengan dengan seorang wanita, seorang istri yang melakukan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada di sisi dirinya, dan patuh taat pada suaminya, akan dijamin Allah masuk surga dengan rahmat-Nya. Sedangkan pintu surga ada 8. Bahasa saya, kalau yang bisa melakukan kebanyakan ini, menjalankan puasa, menegakkan sholat 5 waktu, menjaga kehormatan dengan ketika suami tidak ada di sisi. Jangan pernah menerima kamu laki-laki yang tidak disukai suamimu ketika suamimu tidak ada di rumah, dan patuh taat pada suamimu, akan dijamin Allah masuk surga dengan rahmat-Nya. Dengan wajib mentaati apa yang dikehendaki oleh Mas Syafiq selama Mas Syafiq tidak melanggar syariat agama Allah. Dengan wajib sami'na wa ata'na, dengarkan, laksanakan, jangan berbagai alasan untuk tidak mentaati apa yang menjadi perintah suamimu. Surga istri ada pada keridhaan suaminya, sedangkan istri suami
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Anda Muhammad Sabri Haryanto bin Bapak Suryanto, saya nikahkan dan segerakan engkau dengan putri anak saya dan bernama Safira Rotoeni dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Saya menikahkan Safira Rotoeni binti Bapak Suryanto dengan mas kawin. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Anda Muhammad Sabri Haryanto bin Bapak Suryanto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Safira Rotoeni dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Rotoeni binti Bapak Suryanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.